البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk pada poin yang ke-510. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala: Man huwa alladhi hammathu ad-dabar minal musyrikina fil ma'rakah. Indak ya Ridwan. Siapa itu sahabat yang memukul mundur kaum musyrikin di medan peperangan, dalam artian dia menjeburkan diri di kancah peperangan dan membunuh orang-orang musyrikin siapa saja yang dia jumpai di sekelilingnya. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa dan bukan termasuk bunuh diri, ya kawan. Sebagian orang-orang dari kalangan Harakiyin yang terpengaruh pemahaman Khawarij berdalil dengan hal-hal yang seperti ini untuk permasalahan bom bunuh diri. Berbeda. Bom bunuh diri sama sekali mereka memang sama sekali tidak ada peluang untuk hidup secara logika. Adapun ini mereka mempertahankan hidup. Mereka terjun di medan perang mempertahankan hidup, berusaha membunuh sebanyak-banyaknya. Sehingga seandainya memang Allah berikan keselamatan, ya selamat. Adapun bom bunuh diri, mereka sejak awal memang sudah Sudah yakin mati. Tidak ada kemungkinan hidup kalau bom itu meledak yang ada di tubuhnya. Sehingga para ulama ahli sunnati wal jamaah menegaskan bahwasanya al-intihar. Intihar itu istilah untuk bom bunuh diri. Ini merupakan perkara yang menyelisih syariat, bukan termasuk metode jihad. Nah, sahabat yang seperti ini, beliau adalah Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Wa dalilu ma jaa an Anas radhiyallahu anhu qala: Iftakhara al-hayyan min al-ansar al-Aws wal Khazraj. Dua daerah, yaitu dua kabilah dari kalangan Ansar, yaitu Aus dan Khazraj, saling berbangga-bangga dengan keutamaan yang ada pada mereka. Dan iftakhar yang dimaksud di sini ya berbangga yang merupakan bentuk kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi inilah hendaknya dibawa apa yang akan disebutkan oleh Anas bin Malik ini. Karena iftikhar kalau yang dimaknakan adalah ujub wal kibr, tentunya ini dilarang dan para sahabat tidak akan mungkin melakukan yang demikian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtal dan fakhur, congkak dan menyombongkan diri di muka bumi. Adapun iftikhar di sini yaitu bangga sebagai bentuk kesyukuran atas keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini yang dimaksudkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam. Faqalatil Aus, maka Aus mengatakan, minna ghasilul malaikah Hanzalah ibn Rahib. Dari kami orang yang jenazahnya dimandikan malaikat, yaitu Hanzalah ibn Rahib. Di sini diketahui bahwasanya Hanzalah ibn Abu Amir adalah rahib, ar-rahib namanya. Wa minna man ihtazza lahu 'arsyur rahman.
Dan dari kami orang yang arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar ketika meninggalnya, yaitu Sa'd bin Mu'adz. Wa minna man hamadhu ad-dabr, Asim bin Thabit bin Abil Aqlah. Dan dari kami orang yang memukul mundur musuh, ya, kaum musyrikin di medan perang, yaitu Asim bin Thabit bin Abil Aqlah. Wa minna man ujizat syahadatuhu bi syahadati rajulain, Khuzaimah bin Thabit. Dan dari kami orang yang persaksiannya disamakan dengan persaksian dua orang, yaitu Khuzaimah bin Thabit. Ini telah kita lewati semuanya. Ini keutamaan-keutamaan yang ada pada kaum Aus. Wa qalatil Khazrajiyun, dan Khazraj mereka mengatakan, minna arba'atun jama'ul Qur'ana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yajma'hu ghairuhum. Dari kami 4 orang yang mereka mengumpulkan Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikumpulkan oleh selain mereka. Dan ini juga keutamaan besar, ya kawan. Keutamaan ilmu. Baik. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari kedua kabilah tersebut, mana yang lebih merata keutamaan yang dirasakan? Dari Aus atau Khazraj? Dari Khazraj. Kenapa? Karena kaum Aus, keutamaan mereka ini ya diambil oleh mereka-mereka sendiri. Nah, Handalah, Sa'd bin Mu'adz dan Asim, kemudian Khuzaimah, ini keutamaan untuk pribadi-pribadi mereka. Adapun keutamaan yang disebutkan oleh kaum Khazraj, di mana 4 orang ini mengumpulkan Al-Qur'an, ini terus dirasakan faedahnya bagi kaum mukminin. Disinilah keutamaan ilmu, ikhwani fillah. Naam, dan itu merupakan sebaik-baik peninggalan. Baik. Tidak mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikumpulkan oleh 4 orang ini, yaitu Zaid bin Thabit, wa Abu Zaid, wa Ubay ibn Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal. Mereka tokoh-tokoh Khazraj yang memiliki keutamaan berhubungan dengan Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh dari Muhajirin banyak, ikhwan, berhubungan dengan masalah ini. Tapi sekarang berbicara tentang kaum Khazraj. Nah, dan yang terdepannya dalam masalah pengumpulan Al-Quran yaitu siapa? Zaid bin Thabit, seorang pemuda, ikhwan fillah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kecerdasan yang luar biasa. Nah, kecerdasan yang luar biasa yang nanti akan kita ketahui dalam poin setelahnya. Beliau mempelajari bahasa orang-orang Yahudi hanya selama Selama 17 hari. Ini menunjukkan kecerdasan yang Masya Allah. Nah, karena itulah seorang muslim sebenarnya tidak butuh kemudian banyak-banyak menghabiskan waktu mempelajari bahasa orang-orang kufar. Kalau memang butuh, ya tunjuk mereka-mereka yang memang betul-betul memiliki kecerdasan dan dibutuhkan oleh kaum mukminin, suruh belajar beberapa hari, sudah. Sisa waktunya untuk mempelajari agama Allah, mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah. Namun sayangnya pada zaman ini manusia lebih bangga mempelajari bahasa Inggris daripada mempelajari bahasa Al-Quran. Ini 4 orang dari kalangan Khazraj: Zaid bin Thabit, Abu Zaid, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Hadits rawahu Tabrani wa dzakarahu Al-Albani fi silsilatis sahihah inda hadits inna sahibakum tughsiluhul malaikah. Berhubungan dengan siapa berarti ini? Sungguhnya teman kalian
malaikat memandikan jenazahnya. Siapa ini Abdullah? Hah? Siapa yang dimandikan malaikat jenazahnya? Hanzalah bin Abi Amir. Taib atau Hanzalah ibnur Rahib. Taib. Barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq was sadad.